Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa Raudatul Ulum TV yang kami hormati dan kami cintai. Pertama saya ingin mengajak kita semuanya pada penghujung perjalanan kita menjalani proses mulai dari awal Ramadan 1447 Hijriah sampai hari ini kita pada posisi melaksanakan saum yang ke-28. Lebih kurang 1 atau 2 hari lagi kita tentunya masih menunggu hasil nanti ru'yat yang dikoordinasi oleh Kementerian Agama kita untuk tentunya mengakhiri perjalanan ibadah dan kebaikan kita pada Ramadan tahun ini. Di awal kita bertemu dengan Ramadan, tentunya kita diajarkan Rasul dalam kondisi bersukacita, mendapatkan berita gembira karena kita dipanjangkan umur kita, dan kemudian kita pun alhamdulillah ketika bertemu dengan Ramadan tahun ini kita dalam kondisi bugar, sehat, kuat, dan sehingga kita juga mudah-mudahan produktif menjalankan beraneka ragam bentuk ibadah mulai dari yang wajib sampai yang ke sunnah. Baik, saudaraku yang kami cintai, Id ini adalah merupakan simbol simbol kemenangan kita, simbol keberhasilan kita, atau sebaliknya juga bisa juga menjadi simbol kedukacitaan kita karena kita bisa jadi tidak maksimal di dalam menjalankan apa yang tentunya oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan aneka ragam ibadah yang dengan segala keagungan bulan ini dan juga keistimewaan yang ada di dalamnya. Kita alhamdulillah tidak terasa sekali lagi sampai ke penghujung perjalanan Ramadan tahun ini. Kita juga sudah mudah-mudahan berusaha melaksanakan apa yang menjadi kegiatan tradisi ibadah yang sudah mungkin seumur usia balik kita sudah kita dikenalkan, baik adalah melaksanakan puasa wajib itu sendiri, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian tarawih atau qiyamul lail pada bulan Ramadan tersebut. Kita juga diajari untuk juga merasakan empati kepada saudara-saudara kita, mulai dari anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya yang kita tentunya dimintakan untuk berinfak, bersedekah, sampai kepada nanti kita juga membayar kewajiban harta kita yang setiap tahun tentunya bila mana sudah sampai nisabnya untuk kita laksanakan. Termasuk juga adalah zakat fitrah. Setiap
orang diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah tersebut. Ya. Nah, ini semuanya sampai kepada 10 hari terakhir, malam terakhir, kita juga justru diingatkan oleh baginda Rasul sesuai dengan kebiasaan dan tradisi beliau yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam terakhir beliau mengencangkan tali pinggangnya. Artinya mempersiapkan diri untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pada 10 malam terakhir tersebut. Antara lain adalah malam Lailatul Qadar. Satu malam yang nilai dan bobotnya melebihi 1000 bulan. Itulah malam yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang ditawarkan secara terbuka bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan tentunya saum Ramadan untuk tadi mengencangkan tali pinggangnya. Nah, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan yaitu menghidupkan malamnya, mengurangi tidur pada 10 malam terakhir tersebut. Bahkan pernah diriwayatkan juga beliau kadang tidak tidur pada malam yang terakhir tersebut. Dan termasuk juga beliau membangunkan keluarganya, mengajak artinya baik istri beliau maupun juga anak-anak beliau untuk sama dengan beliau melaksanakan iktikaf. Nah, tadi dengan mengisi malam itu dengan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang mulai dari mungkin tadi qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, memahami, mentadaburi Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman hidup kita semuanya sebagai mukmin dan mukminah. Baik, saudara-saudaraku, para pemirsa yang kami hormati. Nah, kita tentunya perlu juga seperti di awal Ramadan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, maka di penghujung ini mungkin kita seperti haji ada istilah haji wada, haji perpisahan. Maka di hari-hari terakhir seperti ini kita juga akan berpisah dengan bulan Ramadan. Perpisahan ini tentunya tadi mungkin ada yang alhamdulillah karena sukses, karena dirasakan dengan bahagia, dengan keikhlasan juga kebaikan dari perjalanan selama berlatih diri pada bulan Ramadan ini. Kita mungkin sudah melakukan upaya untuk memuhasabai diri kita, mengevaluasi diri kita, sehingga kita nanti terpanggil untuk apa? Untuk mensucikan pada diri kita ini, mulai hati kita, mulai mulut kita, dan juga anggota badan kita yang lainnya, termasuk karya-karya kita. Jangan sampai karya yang kita hadirkan, karya yang sifatnya kebenaran, tetapi kemudian kita justru merasa itu adalah takabur. Kita merasa kita dilihat orang, merasa tersanjung, terpuji, dan kemudian kita tadi terganggu. Makanya kita diajari oleh Rasul supaya amal-amal kita itu dijauhkan dari riya, dari supaya dilihat banyak orang, lalu kemudian itu akan mengganggu hati kita, keikhlasan kita. Nah, jadi sampai juga nanti kita memperbaiki al-islah
pasca kita melakukan mungkin evaluasi diri kita. Pasca kita sudah mencicil pada bulan Ramadan ini, membersihkan diri kita dari aneka ragam yang mungkin kita sebut ini adalah kotoran juga buat kita. Mungkin spiritual kita yang kotor, kepribadian kita yang kotor, apa yang kita kerjakan juga bisa jadi itu juga tercermin kotor, dan itu semuanya tentunya kita menginginkan mengalami perubahan, apalagi setelah pasca kita melalui latihan selama 1 bulan Ramadan ini. Nah, ikhwafillah, saudara-saudaraku, para pemirsa yang kami hormati dan kami cintai, nah, menyongsong datangnya bulan Syawal, 1 Syawal adalah yang kita sebut adalah Idul Fitri. Kita tidak bisa lagi untuk berpuasa pada hari itu, tapi kita tentunya diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita nanti mungkin sudah mendapat ketetapan, baik melalui ru'yat maupun melalui hisab, agar kita tadi bisa bertemu dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1447 Hijriah. Nah, inilah barangkali penghujung dari perjalanan kita bersama Ramadan. Mudah-mudahan sebagian besar kita merasa kegembiraan, kebahagiaan, apalagi bagi yang sudah memetik buah dari perjalanan Ramadan itu, memetik hasilnya, sehingga dia paling tidak nantinya punya tekad untuk menjaga kondisi itu pasca Ramadan, punya semangat juga untuk terus memperbaiki diri. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang dilanggar dari aturan agama, pasca Ramadan mungkin kita ingin juga berlatih terus sampai itu menjadi kebiasaan baik kita. Berkomitmen dengan Islam, berkomitmen dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan contoh bagaimana hidup yang berada pada jalan yang lurus. Nah, kita tentunya nanti ini sudah kita rasakan, karena bisa jadi 1 hari lagi atau kalau tertunda juga 2 hari lagi. Nah, kita akan bertemu dengan Idul Fitri tersebut. Diberi nama dengan Idul Fitri, tentunya artinya kita kembali kepada fitrah. Orang Indonesia punya ungkapan tersendiri walaupun berbahasa Arab. Ungkapannya adalah minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita ketika bertemu dengan Idul Fitri dan meninggalkan bulan Ramadan tadi, kita termasuk golongan orang-orang yang aidin. Aidin artinya kita kembali bertemu dengan fitrah kita yang sesungguhnya. Fitrah yang putih bersih, gitu, sebenarnya diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Nah, celupan Ramadan, harapan kita adalah kita akan kembali kepada fitrah tersebut, yang sudah kita latih lewat baik sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tarawih, tadarus Quran, bersama Al-Quran, latihan tadi berempati, memberikan santunan, infak sedekah kita, dan kewajiban-kewajiban maliyah kita kepada banyak orang yang tentunya juga membutuhkan kasih sayang kita, dan sampai kepada kita mencoba untuk mengisolasi diri kita dari pengaruh lingkungan yang bisa jadi sekarang ini orang mengatakan kadang-kadang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sekali lagi kita
ketika bertemu dengan Idul Fitri ini, terasa tadi mungkin bahagia ketika kita tadi sudah merasakan hasil kita berlatih tadi. Ya, mungkin sosok kita akan menjadi seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Quran, dalam firman-Nya, kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi perumpamaan seorang muslim itu adalah seperti satu pohon, pohon yang sangat baik gitu, kasyajaratin thayyibah. Dia punya akar yang kokoh terhujam di tanah, walaupun dia tidak tampak ke permukaan. Nah, tapi ini tentunya penentu dari pohon itu nanti menjadi baik. Nah, kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun, tadi akarnya terhujam. Wa far'uha fis sama, mahkotanya juga menjulang tinggi. Nah, disebutkan ini menjulang tinggi sampai ke langit, saking tingginya gitu ya. Nah, inilah mencerminkan suburnya produksi yang lahir dari sosok seorang muslim yang tadi mungkin mendapatkan hasil yang maksimal, mudah-mudahan pasca Ramadan ini tadi. Nah, yang ketiga tadi ditandai oleh Allah SWT sosok seorang muslim yang produktif tadi juga produktif di dalam menghasilkan buahnya. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzini rabbiha. Dengan seizin Allah, pohon yang thayyibah tadi ternyata bisa memberikan setiap waktu, gitu ya, setiap saat, setiap musim, tidak mengenal musim. Nah, pohon ini berbuah, dan inilah kepribadian seorang muslim yang sesungguhnya, yang tentunya diharapkan, yang dinasihatkan oleh Allah agar kita mempersiapkan diri. Mudah-mudahan sekali lagi diantaranya lewat perjalanan kita bersama Ramadan tahun ini setidaknya menggugah diri kita untuk meniti bagaimana jalan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran ini. Nah, kemudian kita, saya kira ketika masuk 1 Syawal, mungkin didahului menjelang maghrib sebelumnya kita sudah mendapat keputusan. Bisa jadi mungkin dalam bentuk melihat hilal ataupun dalam bentuk hisab, hitungan. Nah, mulai dari maghrib itulah kita disunahkan untuk bertakbir. Dan takbir itu sebenarnya simbol kita mengagungkan Allah. Simbol juga kemenangan kita, gitu ya. Simbol juga kebahagiaan kita, gitu ya. Ketika kita menyikapi kita sudah melalui 1 bulan bersama Ramadan yang mungkin buat kita masih banyak tantangannya. Masih banyak juga yang kita belum mampu untuk mengikuti baginda Rasul dan para sahabat beliau, bagaimana mereka itu bersama Ramadan. Mungkin ada di antara imam mazhab yang 4 itu bisa menghatamkan setiap hari 2 kali hatam 30 juz, bayangkan. Berarti 60 selama bulan Ramadan. Kita kadang-kadang 1 juz aja susah sehari. Apalagi kita mungkin akan meniru tadi tuh tokoh yang seperti ini. Kita sekali lagi tidak perlu putus asa, tapi kita paling tidak sudah melakukan latihan untuk tadi mencontoh dan mentauladani para as-salafus sholeh seperti ini. Nah, jadi sekali lagi kita mulai mungkin bertakbir, nanti kemudian itu berlangsung sampai nanti khotib pada hari Idul Fitri itu naik ke mimbar. Itulah batasan kita bertakbir. Nah, kemudian
pasca takbir, kita juga mungkin nanti sehabis sholat, kita juga mendengarkan khutbah dari imam yang melaksanakan juga tugas seorang khotib, memberikan nasihat kepada kita semuanya, memberikan pencerahan buat kita semuanya, Nah, setidaknya bagaimana kita memadukan antara hablum minallah wa hablum minan nas di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, kita juga pasca keluar dari mungkin lapangan tempat kita melaksanakan sholat ataupun masjid, mungkin ketika di lapangan tidak kondusif, kita keluar. Kita punya tradisi di berbagai tempat, ada yang mungkin melanjutkan dengan ziarah leluhur kita, kuburan mereka. Kita mendoakan mereka, Nah, dan kita juga barangkali saling berkunjung, bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, mulai dari tetangga dekat kita, sampai kepada saudara-saudara kita yang mungkin berjarak, ada yang dekat, ada yang jauh, Nah, itu pula barangkali momentum di mana kita sering di tengah masyarakat memohon maaf bila mana terjadi kesalahan kita sebelumnya kepada mereka. Kita saling memaafkan. Artinya kita juga kepengen membersihkan kotoran dari diri kita lewat ziarah tadi itu, Nah, kita yang jelas ketika bertemu dengan Idul Fitri itu, di antara adat yang sudah benar dan baik kita laksanakan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita juga, saking banyak mengkali yang diharapkan orang yang kita lewati, kita kunjungi, kita silaturahimi. Jadi kita pergi dari rumah kita, mungkin kita melalui jalan A, tapi pulangnya kita tidak lagi melalui jalan A tersebut. Kita sebaiknya adalah mencari jalan kedua, jalan B, sehingga pada jalan B ini kita bertemu lagi dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mungkin orang yang belum kita kenal, sehingga kita menyapa mereka, mohon doa dari mereka, dan kita juga mendoakan mereka juga, Nah, inilah Id, hari raya, di mana banyak sekali orang merasakan barangkali suasana kebahagiaan, suasana senang, gembira, ketika Idul Fitri semacam ini datang, Dan pada momentum tersebut banyak orang mungkin kita lihat berpakaian baru, gitu, serba baru lah, Tapi ada kata bijak yang disampaikan oleh seorang ulama yang mengatakan begini, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Jadi hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha sekalian, gitu, Nah, itu bukan ditandai dengan pakaian yang serba baru, tapi justru khususnya Idul Fitri ini adalah dengan kepribadian yang baru, yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah, yang komitmennya terhadap Islam, yang diharapkan menjadi jalan hidup kita, way of life kita. Nah, itu benar-benar kita pegang, benar-benar kita iltizami, gitu, Nah, sehingga kita sekali lagi berharap tentunya sepeninggal Ramadan tahun ini, kita masih tetap dalam suasana happy, bahagia, senang. Kenapa? Karena kita bertemu dengan jalan lurus tersebut. Tinggal kita menjaga ini sebaik mungkin, dan kita juga berusaha untuk mengajak
sanak keluarga kita, jiran tetangga kita semuanya, supaya kita juga mendapatkan pahala dakwah kita mengajak mereka ke jalan lurus ini tadi, ya. Nah, mudah-mudahan itu yang barangkali dapat kami sampaikan, ya, sekaligus sebagai pencerahan dan ajakan gitu ya, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini sekeluar dari bulan Ramadan ya, menjadi sosok yang muttaqin, ya. Sosok yang benar-benar kita itu bertakwa kepada Allah SWT, ya. Karena takwa inilah yang nanti akan kita pegang sebagai pedoman hidup kita, ya, di mana aja, kapan aja. Jadi dia tidak mengenal, ya, di mana, dia tidak mengenal aja juga itu kapan, ya. Nah, seperti sekarang barangkali kita juga dalam kondisi keprihatinan karena dunia sedang mengalami, ya, mungkin sebut sajalah, ya, ujian, ya, terkait dengan kedamaian, keharmonisan, ya. Nah, kita juga barangkali perlu turut, ya, mendukung perdamaian itu dan kemudian berdoa gitu, ya. Termasuk juga berempati, memberikan bantuan pada saudara-saudara kita khususnya di Palestina, di Gaza, yang mereka itu kesulitan untuk mendapatkan apa yang dimakan oleh mereka. Ada kesulitan untuk bayangkan berobat ketika mereka itu mungkin terkena aneka ragam, ya, bentuk, ya, yang menyakiti mereka, ya. Nah, ini antara lain kondisi, ya, yang masih tetap, ya, kita sebagai muslim turut, ya, berempati, ya, turut juga tadi membantu sekuat kemampuan kita, ya. Setidaknya juga berdoa kepada Allah SWT, ya, agar Allah lah yang maha tahu dan Allah pula lah yang barangkali sesuai dengan harapan kita ketika kita membaca Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kita beribadah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dan janji Allah juga supaya kita juga pasca itu berdoa memohon pertolongan, ya, untuk kebaikan kita dan termasuk juga kebaikan saudara-saudara kita, ya, dimanapun mereka berada itu, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami atas nama, ya, saya pribadi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ulum dan juga mewakili saudara-saudara kami SDM, ya, pondok-pondok kita yang ada, ya, Rodotul Ulum ini. Nah, itu ingin menyampaikan ucapan selamat, ya, beridul fitri, ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa faqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.